Nah, sekarang kita masuk di bagian-bagian dari sistem otot, ya. Nah, ini kita sudah belajar ya sistem-sistem otot itu apa aja, gitu ya, di slide sebelumnya, gitu kan. Misalnya otot muscle, baru otot jaringan muscle, baru connective tissue dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian dari sistem otot. Nah, itu ada yang disebut namanya tendon. Nah, tendon itu terbuat dari tisu berserat dan pengikat dari otot ke tulang dan bagian lainnya. Nah, kalau kita lihat di gambar, misalnya di bagian kaki, bagian belakang ini ya. Nah, itu yang warna merah, nah itu disebut tendon. Jadi dia pengikat antara otot kaki. Nah, otot kaki yang bagian pangkal belakangnya itu, bagian belakang itu otot, lalu ke tulang kaki gitu kan. Nah, ke bagian atasnya itu ada kayak sambungan. Itu kayak ikatannya itu disebut tendon gitu. Makanya kalau orang nyeri di bagian kakinya mungkin karena pernah keseleo atau kecelakaan atau keplecok, nah tendonnya yang luka. Nah, itu ada orang namanya dioperasi bagian tendon kakinya gitu ya. Atau misalnya tendonnya kena infeksi, maka disebut tendonitis. Nah, terjadi. Atau misalnya di bagian tangannya. Di bagian tangan ini yang berurat ini, kalau di kepal ini kan muncul urat ya. Ini urat di depan. Nah, itu kayak, nah ini tendonnya nih. Nah, itu penghubung antara otot yang di sini ke tulang yang di sini. Dan dia penghubung ke bagian lainnya juga. Nah, itu tendon. Yang kedua otot. Itu tisu yang berkontraksi dan menghasilkan movement atau gerakan. Juga untuk penyokong struktur tubuh gitu. Jadi, memang tulang itu adalah penyokong. Nah, muscle ini untuk menyokong tulang gitu. Sehingga ya movement itu bisa terjadi. Dan otot inilah yang memberikan apa? Kehangatan, panas gitu ya. Sehingga ketika ada dingin, ya kita nggak terlalu kedinginan banget gitu ya, karena ada apa? Otot yang melindungi, yang meregulasi suhu tubuh gitu. Jadi ketika kita merasa kedinginan, nah otot ini akan membantu kita untuk menghasilkan panas tubuh. Gitu ya. Nah, jenis otot pada tubuh itu apa aja? Pertama, otot lunak. Nah, otot lunak ini ada di mana? Itu ada di GI tract kita, di bagian gastrointestinal saluran gastrointestinal kita itu ada otot lunak gitu ya. Lalu bagian urinary tract, saluran urin. Saluran urin itu harus otot lunak gitu. Lalu respiratory tract kita, di respiratory atau saluran pernapasan. Nah, itu juga adalah otot yang lunak gitu. Makanya dia bisa ya pembuluh darah, lalu bisa ditembusin oleh sel-sel darah gitu kan, sel limpatik. Kenapa? Karena yaitu otot yang lunak gitu. Bisa ada pori-pori gitu, bisa masuk sel limpatik dan sel darah itu gitu menembus, sehingga ya otot itu juga bisa makan dan juga pup gitu ya. Lalu otot lurik. Nah, otot lurik itu di bagian esofagus. Nah, ini agak-agak keras ya. Dia didesain untuk aktivitas yang lumayan berat gitu. Otot lurik. Nah, lalu otot yang paling kuat itu otot jantung. Nah, kenapa dikatakan paling kuat? Karena ya dia itu memompa darah ya ke seluruh tubuh gitu, menciptakan impuls gitu. Jadi otot jantung itu adalah otot yang paling kuat dari seluruh otot yang ada. Jadi bayangkan ya, kekuatan untuk memompa darah oleh jantung itu disupport oleh siapa? Disupport oleh otot jantung. Nah, kalau dia tidak disupport, nah makanya kalau otot itu lemah, tidak disupport, ya untuk melakukan tugasnya memompa jantung itu nggak terjadi, sehingga ya darah yang banyak, darah segar yang harus dialirkan ke seluruh tubuh yang harus dipompa itu tidak terjadi gitu, sehingga apa ya nanti permasalahan pada jantung ada, lalu
Permasalahan pada otak juga ada, karena darah nggak nyampe ke otak, oksigen kurang nyampe ke otak. Kenapa? Karena otot jantungnya kurang kuat, kurang maksimal. Kenapa? Karena ada masalah pada ototnya. Nah, ini yang menjadi bahaya gitu, karena tugas jantung itu sangat vital ya untuk kita eksis itu gitu. Jadi sangat perlu memperhatikan kekuatan dan kesehatan otot jantung gitu, karena ya tugasnya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jika pompanya itu bermasalah, ya bahaya yang ke depan itu terjadi juga cukup besar. Dan ini yang harus kita waspadai. Jadi ada 3 jenis otot. Satu, otot lunak pada saluran pernapasan, saluran urin, dan juga saluran pencernaan gastrointestinal, dan juga ada otot lurik pada esofagus dan juga otot jantung. Dan yang paling kuat dari semua otot itu adalah otot jantung.